Berikutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dan perilaku malaikat, antara lain yang pertama, malaikat itu selalu patuh pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat, berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah tidak ada. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Dihya al-Kalbi, terkadang seperti sahabat dari Arab Baduy. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia selalu senantiasa beribadah kepada Allah dalam setiap waktunya. Yang keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis dzikir. Yang ketujuh, malaikat berdoa agar hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Peristiwa kiamat ini yang sungguh sangat maha dahsyat. Setelah peristiwa kiamat yang maha dahsyat itu, semua manusia akan mati dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita masuk kepada alam barzah, yaitu yaumul barzah. Yaumul artinya hari, yaitu barzah itu adalah kubur. Alam barzah yang dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Di alam kubur manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat munkar dan nakir dengan segala amal perbuatannya kita menjalankan kehidupan di dunia. Beda antara orang mukmin dan orang kafir dalam kubur. Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke sebuah kebun milik Najjar, lalu mendengar suara hingga beliau khawatir. Beliau bertanya, siapa yang dikubur ini? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang-orang yang mati pada masa jahiliyah. Beliau berkata, berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa neraka dan fitnah Dajjal. Para sahabat merasa heran. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, memang kenapa? Apa yang terjadi ya Rasul? Beliau menjawab, seorang mukmin jika telah diletakkan dalam kuburnya, maka seorang malaikat akan datang kepadanya seraya berkata, apa yang kamu sembah? Jika Allah memberinya petunjuk, maka ia akan menjawab, aku menyembah Allah. Lalu ditanyakan kepadanya, apa yang kau katakan tentang pria ini Muhammad? Lalu dia menjawab, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Orang tersebut tidak ditanya kecuali pertanyaan yang tadi. Lalu ia dibawa menuju rumah yang disediakan untuknya di dalam neraka. Dikatakan kepadanya, lihatlah ini adalah rumah yang semua disediakan untukmu di neraka. Tetapi Allah telah melindungi dan memberi rahmat. Lalu Allah menggantikan rumahmu di surga. Laki-laki mukmin itu pun berkata, biarkanlah aku mengabarkan berita baik ini kepada keluargaku di dunia. Lalu dikatakan kepadanya, tenangkan dirimu dan tinggallah di situ. Yang kedua yaitu terkait dengan fase berikutnya, yaitu yaumul ba'ats. Kita akan menuju yaumul ba'ats. Pernahkah kamu melihat benih kecil yang tumbuh di atas tanah? Begitulah kelak Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kembali seluruh manusia yang telah mati di alam kubur. Peristiwa itu dinamakan yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju kepada mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatan mereka pada waktu hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Karena kesombongan dari sebagian orang tidak mau percaya tentang kejadian hari akhir, orang-orang seperti ini kelak akan tercengang, menyesal, malu, lalu lantas menundukkan kepala mereka dengan lesu. Mereka merasa kebingungan dan sangat panik karena tidak pernah menduga hal semacam ini akan terjadi. Orang-orang yang ingkar semacam ini diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti belalang yang berterbangan ke sana kemari. Karena apa? Karena cemas, panik dan bingung. Pandangan mereka bertunduk, dan ketika mereka keluar dari kuburan, mereka panik seperti belalang yang berterbangan serta meloncat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Rasulullah SAW secara lebih jelas menceritakan kisah yang akan terjadi kelak di akhirat nanti
sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW akhbarona Bahz bin Hakimin an abihi an jaddihi qala Rasulullah SAW innakum mahsyuruna rijalan wa rukubanan wa tujarruna ala wujuhihim rawahu at-Tirmidzi. Telah menceritakan kepada kami, pada Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat, ada yang berjalan, ada yang memakai kendaraan, dan akan ada juga yang diseret di atas wajah kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga yaitu Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar, kita mengenalnya. Bacalah ke sepenggal daripada kisah Yaumul Mahsyar yang disampaikan daripada Rasulullah SAW ini tentang Yaumul Mahsyar atau Yaumul Hasyr adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang. Di padang mahsyar inilah kita akan menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ada gambaran di padang mahsyar ini, yaitu tanah lapang yang berwarna putih bersih, tidak ada tempat untuk berteduh maupun pepohonan. Padang mahsyar ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyaraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Dan bumi atau padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Seluruh manusia ketika berada di padang mahsyar merasa sangat cemas. Orang yang banyak beramal baik merasa cemas apakah amal kebaikan diterima Allah. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat merasa cemas karena takut akan perbuatannya itu akan diampuni atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar ini juga menentukan apakah manusia akan selamat dan masuk surga dengan penuh kebahagiaan atau akan masuk neraka. Inilah dua pilihan ketika di padang mahsyar. Kemudian yang keempat yaitu Yaumul Mizan, Yaumul Hisab. Arti kata mizan ini adalah timbangan. Jadi Yaumul Mizan itu adalah hari di mana amal perbuatan kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah, sawi sekecil apapun, ayat ini menjelaskan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari perhitungan amal manusia akan diperlihatkan kepadanya semua perbuatannya selama hidup di dunia. Ketika ia melihat amal baiknya dia akan merasa senang. Sebaliknya ketika melihat amal buruknya dia akan menyesal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 30 menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan di hadapan kepadanya, begitu juga balasan kejahatan yang telah dia kerjakan. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa perkara yang pertama kali akan diperhitungkan adalah sholat seseorang. Berbicara tentang qada dan qadar, di sini ada dua pengertian, ada qada dan ada qadar. Qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan kehendak. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman di mana manusia belum diciptakan. Qadar ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Hadis sebagaimana tadi di atas menjelaskan bahwa jenis kelamin, sengsara atau bahagia, rezeki, ajal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak manusia berada dalam kandungan ibunya. Ketika seorang manusia terlahir ke dunia ini dan mengalami peristiwa-peristiwa tertentu, berarti dia telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala
seperti peristiwa ia alami tersebut. Untuk memperjelas pengertian qada dan qadar, kita lihat contoh daripada berikut. Jadi kalau kita lihat qada dan qadar terdapat hubungan erat dan merupakan satu kesatuan. Qada merupakan ketentuan, kehendak, kemauan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qadar merupakan perwujudan dari kehendak Allah. Qada dan qadar bisa dikenal dengan istilah takdir. Jadi biasanya kita nyebut qada dan qadar itu singkat, yaitu takdir. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar dalam ungkapan sehari-hari lebih dikenal dengan sebutan iman kepada takdir. Iman kepada takdir berarti percaya bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini seperti adanya, sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang merupakan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdarin, dan segala sesuatu ada ukurannya di sisi Allah Subhanahu wa taala atau di sisinya. Di dalam membahas tentang qada dan qadar atau takdir itu dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama kita sebut takdir mu'allaq. Mu'allaq itu secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Jadi takdir mu'allaq ini manusia ikut serta untuk menentukan daripada hasil akhirnya atau takdirnya. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi takdir mu'allaq ini takdir yang manusia juga ikut menentukan dengan cara usaha dan ikhtiar. Kemudian yang kedua yaitu takdir mubram. Mubram secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau itu sudah pasti tidak ada bisa berubah. Jadi takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contohnya daripada takdir mubram di antaranya yaitu jenis kelamin manusia. Jadi kalau dia terlahir laki-laki maka tidak bisa berubah menjadi perempuan karena itu sudah ketetapan Allah. Kemudian ajal, meninggal dunia, panjang pendeknya usia kita sampai berapa tahun kita tidak tahu. Ketika berumur 60 tahun meninggal ya itulah ketetapannya. Api itu memiliki sifat panas, jadi tidak bisa ada rumusnya api itu menjadi dingin kecuali sesuai dengan kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar itu api tidak menjadi panas, itu adalah kuasa Allah. Jadi sudah ditetapkan bahwa api itu panas. Bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat. Jadi kiamat ini Rasulullah SAW pun tidak tahu, manusia tidak tahu, kita semua tidak tahu. Itu nanti Allah yang menentukan dan lain sebagainya.